Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari kata asbab dan juga nuzul. Sedangkan secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dan menurut terminologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pernyataan yang membutuhkan jawaban. Ada juga para ulama yang mengartikan tentang asbabun nuzul. Salah satunya menurut Az-Zarqani. Menurut beliau, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Bentuk-bentuk peristiwa di dalam asbabun nuzul sangatlah beragam. Di antaranya ada konflik yang terjadi di antara suku Hajraj dan juga suku Aus. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sehingga diturunkan tanpa ada yang melatar belakangnya atau disebut ibtida. Lalu, sejarah tentang perkembangan asbabun nuzul. Asbabun nuzul sudah ada sejak zaman sahabat dan dianggap penting karena bisa memahami penafsiran ayat Al-Quran yang benar. Kemudian ada juga para tabi'in yang datang. Mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum. Mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah mengambil kesimpulan. Ilmu asbabun nuzul sangatlah urgen atau sangat penting karena mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab asbabun nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini. Ada juga Al-Wahidi yang kitabnya tentang asbabun nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi. Dan juga ada Syekhul Islam Ibn Hajar yang mengarang sebuah kitab tentang asbabun nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzan. Saya prodi Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Siti Mardiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Nah, pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistibah hukum atau dalam beristidlal, atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menjelaskan, tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui dan penjelasan sebab turunnya. Ibnu Dakhil berpendapat keterangan sebab nuzul adalah cara yang kuat atau tepat untuk mengetahui makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan mengetahui sebab nuzul akan membantu dalam memahami ayat karena mengetahui sebab menimbulkan pengetahuan mengenai musabab atau akibat. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan dan maha mengetahui. Nah, lafaz ayat tersebut secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib, sebab ketiadaan dosa untuk mengerjakannya itu menunjukkan kebolehan dan bukannya kewajiban. Sebagian ulama juga berpendapat demikian karena berpegang pada arti tekstual ayat tersebut.
Nah, dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, ini ada 10. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. 4. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Qurannya turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Yang keenam, menegas bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Yang ketujuh, penegas bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. Yang kedelapan, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kesembilan, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. Dan yang ke-10 terakhir, mengetahui secara jelas hikmah disyariatkan suatu hukum. Nah, yang kedek, macam-macam asbabun nuzul. Ada 3 di sini. Yang pertama banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun sedangkan sebab hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abu Razak, Tirmizi, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Hakim yang mengatakan syahih dari Ummu Salamah. Dia berkata, Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah. Maka Allah menurunkan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan firman, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kaum kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Al-Imran ayat 195. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Tabrani, dan Ibnu Mardawi dari Ummu Salamah yang mengatakan, aku telah bertanya Rasulullah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti kaum laki-laki? Maka suatu hati aku dikejutkan oleh suara Rasulullah di atas mimbar yang membacakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim sampai akhir hayat 35 surat Al-Ahzab. Diriwayatkan pula oleh Hakim dari Ummu Salamah yang mengatakan kaum laki-laki berperang sedang kaum perempuan tidak. Di samping itu kami hanya memperoleh warisan setengah bagian. Maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan, sebab dari kamu lebih banyak dari sebagian yang usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usaha pula. An-Nisa ayat 32. Dan ayat sesungguhnya laki-laki perempuan yang muslim, ketiga ayat tersebut turun ketika satu sebab. Yang kedua, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Nah, Az-Zarqasi dalam membahas fi ulumul Quran karya Manna Qalil Al-Qatam mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum. Maksudnya, contoh yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat ini turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya, tapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu turun dengan lafaz mujmal atau global yang mengandung arti lebih dari satu, kemudian penafsirannya dihubungkan dengan salah satu arti-arti tersebut, sehingga ayat tadi mengacu pada hukum yang datang. Kemudian misalnya firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan disanadkan kepada Ibnu Umar bahwa ayat ini turun berkenaan dengan zakat Ramadan atau zakat fitrah.
Kemudian dengan isnad yang marfu, Baihaqi meriwayatkan pula keterangan yang sama. Sebagian dari mereka, aku tidak mengerti maksud pentakwilan yang seperti ini, sebab surah itu maki, sedang di Makkah belum ada Idul Fitri dan zakat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, beberapa ayat turun mengenai satu orang. Nah, terkadang seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali. Dalam Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai hanya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan ada 4 ayat Al-Quran turun berkenan denganku. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad, lalu Allah menurunkan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku suatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah kedua di dunia dengan baik. Yang kedua, ketika aku mengambil sebilah pedang atau mengaguminya, maka Allah berkata kepada Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini. Maka turunlah mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Dan yang ketiga terakhir, yaitu ketika aku sedang sakit, Rasulullah dengan mengunjungiku. Kemudian aku bertanya kepadanya, Rasulullah, aku ingin membagi hartaku, bolehkah aku mewasiatkan separuhnya? Rasulullah diam, maka wasiat dengan sepertiga harta itu dibolehkan. Keempat, ketika aku sedang minum minuman keras atau khamar bersama kaum Ansor, seorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan larangan minum khamr. Selanjutnya adalah lafaz dan ungkapan asbabun nuzul. Ada 3 ungkapan yang menunjukkan asbabun nuzul suatu ayat. 2 diantaranya dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul, dan 1 lainnya tidak secara pasti menunjukkan kepada asbabun nuzul. Mungkin asbabun nuzul juga tidak ada ungkapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sababun nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat itu adalah apabila suatu peristiwa di dalam oleh ungkapan ini, maka tidak digunakan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Kedua, tidak menggunakan sababun seperti di atas, akan tetapi menggunakan kata ayah yang dimulai dengan fa setelah peristiwa tersebut dijelaskan. Hal itu tidak digunakan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat bersangkutan. Yang ketiga, ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sabab dan juga tidak menggunakan qaf setelah peristiwa, akan tetapi ia menggunakan kata qoya sebelum menjelaskan peristiwa. Hal itu tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada 2 kemungkinan, mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Untuk menentukan peristiwa yang menjadi asbabun nuzul suatu ayat, ungkapan-ungkapan di atas perlu menjadi pertimbangan dan perhatian secara seorang mufasir. Artinya, seorang mufasir dalam mencari asbabun nuzul suatu ayat hendaklah merujuk kepada peristiwa yang mengandung ungkapan yang terdapat pada poin 1 dan poin 2. Dan yang F, urgensi kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran.
Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus al-sabab, dan bukan lafaz yang bersifat umum al-faz. Dan yang keempat, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Dalam uraian yang lebih rinci, Al-Jarqorni mengungkapkan urgensi asbabun nuzul memaknai Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dan menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, apabila lafal yang diturunkan itu lafaz yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membantu pengkhususan itu hanya terhadap yang selain sebab, dan bentuk sebab itu tidak dikeluarkan dari cakupan lafaz umum itu. Yang kelima, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat tersebut turun. Yang keenam, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat Al-Quran, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.